Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajak orang-orang banyak untuk memurnikan motivasi mereka. Mereka telah makan dari roti yang dipergandakan oleh Yesus. Tapi Yesus mau agar mereka mengikuti Dia dengan setia. Bahwa mengikuti Tuhan tidak akan pernah mudah. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak godaan. Tetapi bagaimana kita tetap setia mengikuti Yesus, sekalipun hidup kita biasa-biasa saja. Sekalipun begitu banyak tantangan yang kita hadapi, kita tetap setia mengikuti Dia. Mengikuti Yesus sekali lagi bukan berarti persoalan kita selesai. Tetapi mengikuti Dia dengan setia, agar kita merasa tidak sendirian dalam hidup ini. Bahwa Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apakah di balik setiap peristiwa yang menyakitkan pun Anda tetap setia mengikuti Tuhan? Apakah ketika doa-doa Anda belum dijawab, apakah Anda tetap setia mengikuti Tuhan? Mari Bapak Ibu, mengikuti Dia, baik dalam kesusahan maupun dalam kegembiraan hidup kita. Bukan karena Dia menjawab doa-doa kita saja, tapi kita mengikuti Dia sembari kita memikul salib hidup kita masing-masing dengan setia. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa mengikuti Dia harus memikul salib setiap hari dengan setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, ada banyak motivasi orang untuk mengikuti Yesus.
Motivasi-motivasi tersebut harus dimurnikan supaya para pengikut Kristus termasuk kita memiliki motivasi yang luhur sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Pekerjaan Allah yang harus dilakukan pertama-tama, yakni percaya kepada utusannya. Maka apakah kita sungguh percaya bahwa Dia sungguh Allah yang datang untuk menyelamatkan kita? Ataukah sebaliknya ketika doa kita tidak terjawab, atau keinginan kita tidak tercapai lalu kita meninggalkan Dia? Mari, banyak sekali pengalaman-pengalaman iman di sekitar kita. Dan melalui pengalaman iman itulah kita mengikuti Dia dan kita dimurnikan oleh Tuhan sendiri. Dan mari, pekerjaan Allah yang harus kita semua lakukan adalah percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah sendiri. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi mereka semua yang dengan cara masing-masing mendukung hidup kami. Berkatilah mereka Tuhan. Biarlah kehadiran mereka sungguh menjadi perpanjangan tangan-Mu. Berikanlah mereka semua rahmat kesehatan, kebahagiaan dan rezeki yang secukupnya. Tambahkan iman kami Tuhan, agar kami mampu melihat Engkau dalam setiap orang yang ada di sekitar kami. Berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.